Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, baik yang warga perserikatan maupun yang kaum muslimin secara umum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau dalam majelis tablik ya, jamaah tablik orang-orang Jaula itu sholat subuh adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah Rasulullah. Mereka selalu begitu. Ya, tentang hukum sholat berjamaah di masjid ini memang ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama menyatakan sunnah, ya. Tapi ada pendapat yang kedua menyatakan wajib. Ya. Nah, itu terserah nanti bagaimana putusan tarjih. Ya. Baik, pada pagi hari ini tidak lupa kita mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menghindarkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bulan November sudah mulai masuk musim penghujan, jadi siap-siap bawa payung ya kalau kemana-mana, sehingga tidak menyalahkan Allah. Ya. Jadi, hujan lagi, ya itu namanya menyalahkan Allah. Ya. Makanya bawa payung, ya bawa payung, kemana-mana bawa payung. Walaupun nggak kepake, nggak apa-apa nggak kepake. Lebih baik bawa payung dan ternyata nggak kepake daripada memaki Allah. Ya. Hujan lagi, itu kan sama saja dengan nggak setuju dengan kehendak Allah, sama dengan demo kepada Allah, sama dengan protes kepada Allah. Bisa nggak setiap turun hujan kita mengucapkan Alhamdulillah, ini yang saya tunggu-tunggu? Bisa nggak kita mengucapkan seperti itu? Atau yang banyak mengeluh, ya. Aduh, jualan es saya nggak laku nih, hujan. Ya itu kan cuma Anda yang jualan es. Ya. Yang lain kan jualan bakso, jualan somai. Ya. Jadi hal-hal kecil Pak ya, kecil. Saya di mobil ada payung, saya di mobil siapkan payung supaya kita tidak protes kepada Allah. Demikian juga ketika panas. Ya. Ketika panas ya mobilnya dikasih AC lah. Jangan, kok Allah ngasih panas ya? Panas banget. Ya pasang AC lah. Ini tukang AC ada. AC rumah, AC mobil, nggak tahu nggak paham nggak AC mobil? Nggak paham ya, AC rumah. Ya AC mobil berkaitan dengan mesin soalnya ya, mesin. Lebih rumit AC mobil. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan tentang kaderisasi ulama ya. Jadi artinya kita harus punya tindakan real ya. Tidak hanya omdo, tidak hanya ngomong saja ya. Tapi kita mulai hari ini punya cita-cita anak kita salah satunya harus jadi ulama. Ya. Salah satunya aja, nggak usah semuanya, nggak usah. Anak 3, yang satu profesor, yang satu
anggota dewan, yang satu ulama, gitu ya. Supaya apa? Supaya dunia ini tambah baik, ya. Sebab tanpa ulama dunia ini kacau dan rusak, ya. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang meluruskan kemungkaran, meluruskan kebatilan, tidak ada, ya. Nah itu pesan saya. Nah tentu titik awal untuk anak kita jadi ulama yaitu memasukkan anaknya ke SDIT. Tuh, nggak ada lain. Ya. Kalau SD umum boleh, tapi tidak dijamin. Ya, SD umum boleh, tapi tidak dijamin. Tapi kalau SDIT, insya Allah. Ya. Karena itu full day. Jadi, anak itu kan sifatnya main, Pak. Anak itu sifatnya main. Nanti dalam full day itu ada waktu belajar, ada waktu main, ya. Sehingga pulang sekolah jam 4 sore tinggal apa istilahnya mandi, kemudian makan sore dan persiapan sholat maghrib dan habis isya tidur, ya. Mengerjakan PR-nya habis subuh kayak gini. Ya, jam-jam segini ini mengerjakan PR bagus. Ya, habis subuh. Dan biasakan kalau kita nyuruh anak kita tidur, jangan bilang, "Nak, tidur, besok sekolah." Jangan, itu keliru. "Nak, tidur, besok subuhan." Nah, gitu. Jadi kalimatnya itu besok subuhan. Kalau kalimatnya besok sekolah, pas tanggal merah, "Mah, ini tanggal merah, kata bu guru libur. Jadi nggak usah bangun ya." Nah, itu lagi dia. Itu lagi. Kenapa? Nggak sekolah, libur. Berarti tidur lagi, nggak jadi sholat subuh, nggak jadi. Nah itu kalau kita membangunkan anak dengan alasan mau sekolah. Ya alasannya bukan mau sekolah, mau subuhan. Sehingga subuhan itu kan ada sepanjang masa, ya. Jadi nggak ada anak itu, "Mah, aku mau bobo lagi lah, orang hari ini libur kok." Nah kan, nggak ada alasan itu. Dan saya sudah sampaikan di mana-mana, Pak. Jadi masalah gadget ini rawan sekali. Jadi kalau anak-anak kita pegang HP harus dikontrol, ya. Harus kontrol. Kalau enggak maka jangan dikasih HP. Jangan dikasih HP. Saya ngasih HP ke anak saya ketika anak saya sudah lulus pesantren 6 tahun, ya. Pertama lulus SDIT dulu, lulus SDIT. Anak saya di SDIT, Pak, ya. Lulus SDIT 6 tahun, kemudian masuk pesantren 6 tahun, ya. Setingkat SMP dan setingkat SMA. Nah, lulus pesantren baru saya kasihkan HP. Nih. Nah, itu. Sebelum itu no, ya. Nah, itu apa namanya? Masalah pendidikan anak ini harga mati, Pak. Jangan dianggap enteng. Karena gelombang gadget ini dahsyat benar. Tadi saya masuk Gang Ratu ini, Pak, masuk Gang Ratu ada PS, ya, PlayStation. Anak-anak muda masih nongkrong begitu, Pak, khusyuk di PlayStation. Coba pertanyaannya, mereka punya orang tua enggak? Nah, itu pertanyaannya, ya. Mereka punya orang tua enggak? Nah, kalau jawabnya enggak punya, oh wajar, enggak punya kok. Tapi jawabnya punya, nah di mana orang tua mereka? Ngapain orang tua mereka? Itu akan dituntut di hari kiamat nanti. Kenapa anakmu dibiarkan tidur semalam suntuk di PlayStation? Ya. Ini barusan saya masuk Gang Ratu ini. Saya mobil belok terus nengok begini. PlayStation. Ya. Jadi pendidikan anak itu jangan dianggap remeh, ya. Maka kalau masuk SDIT, insya Allah, ya, ada hafalan Qur'annya, ya kan? Ada doa-doa pendek, diajari cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah.
ya, ditanamkan akhlak, ya. Ya. Ini mohon perhatian semuanya, ya, supaya kita betul-betul bermuhammadiyah ini tidak hanya tidak hanya label, ya, tidak hanya taplak meja. Oh, taplak mejanya Muhammadiyah, iya taplak mejanya. Kitanya ngikuti Nabi Muhammad apa enggak? Ya. Muhammadiyah itu kan artinya pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya hari ini kangen nih, biasanya ketemu dengan Bapak Sumartono, ya, Pak Suminto, ya. Mudah-mudahan beliau sehat, ya, amin. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan kedahsyatan gelombang gadget ini terutama dalam masalah game online, ya. Dan saya sudah sampaikan di beberapa tempat pengajian, karena game online itu adalah batasnya setipis kulit ari dengan judi online, ya. Antara game online dengan judi online itu batasnya kecil, Pak, batasnya setipis kulit ari, ya. Karena itu tadi di dalam iklan-iklan game online itu, ya, disampaikan secara menarik oleh seorang pengiklan cewek cantik. Halo kawan-kawan, selamat datang di game online, game yang sangat menarik. Mari, hanya dengan Rp2.000 saja Anda akan mendapatkan 600 juta setiap hari. Coba bayangkan, hanya dengan Rp2.000. Rp2.000 kan bagi anak kecil kan, 2.000 mah gak ada artinya lah, nah gitu kan. Hanya dengan Rp2.000 Anda akan mendapatkan 600 juta setiap hari. Bayangkan, setiap hari. Betapa luar biasa bohongnya. Itu iklan dalam game online. Kalau anak-anak ikutin itu, oh iya ya, cuma 2.000 kok. Nah, itu ya. Jadi game online itu adalah pintu gerbang. Game online itu adalah pintu gerbang judi online. Itu perlu dicatat. Para jamaah sekalian, baik kita ngaji dengan kitab Tauhid, ya. Ini kemarin juga sudah mulai sedikit, ya, baru sedikit, tapi nggak apa-apa kita perdalam, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk, ya. Kalau yang ngantuk silakan airnya diminum, ya. Muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, wahdahu itu artinya sendiri. Allah sendiri, Pak. Allah tunggal sendiri, nggak ada kawan, nggak ada menteri, nggak ada grup WA, nggak ada. Allah sendiri, ya, tidak ada kroni, tidak ada sekelik, nggak ada. La syarikalah, tidak ada sekutu. Wabihil haul wal quwwah, kepunyaan Allah lah segala daya dan kekuatan. Daya dan kekuatan. Sehingga itu ada dalam surat Kahfi, ya. Bapak nanti boleh buka kalau rajin baca surat Kahfi, ya. Kalau rajin baca surat Kahfi ada kalimat la quwwata illa billah. Ketika Allah menceritakan tentang dua orang pemilik kebun, ya. Dua orang pemilik kebun, yang satu sombong takabur, yang satu tawadhu, ya. Yang sombong takabur mengatakan, kebun saya ini luar biasa, nggak mungkin hancur, dan saya rasa kiamat itu nggak ada lah. Nah, gitu, ya. Ya boro-boro dia sholat, dia sombong kok, ya. Sedangkan yang pemilik kebun yang tawadhu itu mengingatkan, bang, nggak boleh begitu, bang, ya. Terus ada kalimat la quwwata illa billah, ya. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah atau dengan Allah. Billah itu artinya dengan, ya. Itu dalam surat Kahfi, ya. Saya kira kita yang rajin baca surat Kahfi pasti ketemu tuh la quwwata illa billah. Memang dalam surat Kahfi itu nggak ada kata-kata haula, nggak ada.
Gak ada haula tuh gak ada, adanya la quwata illa billah. Tapi itu mirip ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dan inilah yang kita baca ketika mendengar azan. Hayya 'alas shalah, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Itu kan langsung panggilan ya. Kalau kalimat-kalimat awal kan syahadat ya, syahadat, takbir, syahadat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir kan. Terus habis itu, setelah itu diulang 2 kali kan. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat ya. Nah, setelah syahadat barulah panggilan hayya. Diawali dengan kata-kata hayya ya. Mari, mari. Nah, ketika kita dipanggil Allah, ketika kita dipanggil Allah melalui mulut muadzin, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita bisa bangun dari rumah atau dari tempat duduk kita di rumah masing-masing atau dari tempat tidur kita, bangun kemudian mengambil air wudhu kemudian berjalan menuju masjid. Itu semuanya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuatan kita ya pengennya males. Males lah. Pengen bobo lagi. Nah, itu ya. Tapi dengan kekuatan Allah maka kita bangun. Kita ngantuk-ngantuk dikit kita paksa. Kita lemes-lemes dikit, dingin-dingin dikit kita paksa. Itulah kekuatan Allah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa kumpul di sini ini dengan kekuatan Allah, Pak. Ya. Tanpa kekuatan Allah pada bobok semua, ya, tidur, ya, meneruskan mimpi indah, ya, apalagi pengantin baru. Ya. Jadi la wabihil haul wal quwwah. Alhamdulillahil mubdi'il lil awalim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan semua alam. Ya, kita semua sudah sadar bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Mulai dari yang makrokosmos yang sangat besar, langit itu sangat besar, sampai yang mikrokosmos. Mikrokosmos itu yang kecil, yaitu atom ya. Atom di situ ada proton, ada elektron, keliling itu. Elektron itu keliling ya. Alhamdulillahil mubdi'il awalim ya. Wal mu'idil arwah ilal ajsam yaumal qiyamah. Dan segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah ini dijelaskan tentang pengembalian ruh ya. Jadi ketika kita wafat ruhnya lepas Pak ya, ruhnya lepas. Nanti di hari kiamat ruh itu ketemu lagi dengan jasad. Orang beriman di sini dijelaskan hadisnya sahih. Orang beriman rohnya itu ada di dalam perut burung, ya, perut burung, dan burung itu bertengger di pohon-pohon surga. Ya. Jadi orang beriman rohnya itu sudah ke surga. Rohnya loh Pak ya, badannya belum, rohnya sudah di surga. Nah, nanti pada saat terjadi hari berbangkit setelah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, ya, maka manusia akan hidup kembali. Semua yang dari kubur akan tumbuh, ya, karena dalam hadis-hadis dijelaskan, pokoknya di sini lengkap sekali Pak tentang kondisi hari kiamat ya, mulai dari alam barzah sampai surga neraka, komplit, dalilnya lengkap ya. Karena di dalam membahas alam akhirat tidak boleh katanya begini ya Pak Ustadz, katanya nggak boleh, harus ada dalil, karena ini masalah gaib ya. Alladzina yu'minuna bil gaib ya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir ya. Tentang yaumil akhir ini kan belum terjadi. Nah, belum terjadi ini kan berarti masih gaib.
Nah itu tidak boleh kita bicara tentang alam barzah, padang mahsyar, kemudian sirat jembatan, kemudian mizan timbangan, ya, tanpa dalil nggak boleh, harus pakai dalil. Ya. Kalau tanpa dalil jangan dengarkan, bahaya. Ya. Nah ini nanti kapan-kapan kita bisa bahas dalil-dalilnya di sini, insya Allah kapan-kapan. Kita perlu waktu khusus, ya, nggak cukup. Setengah jam nggak cukup, 15 menit apalagi nggak cukup, ya. Kita ke buku induk dulu, ya, kita ke buku induk dulu. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang sudah saya pelajari, nanti badan kita itu Pak, itu tumbuhnya persis seperti kecambah, persis, ya. Bapak kan lihat kecambah, ya. Kecambah atau toge yang baru keluar dari biji apa itu? Kacang hijau, ya. Nah, seperti itulah nanti badan kita tumbuh, Pak. Ya. Apakah bisa? Oh, maha bisa. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, maha kuasa. Karena seluruh tubuh kita nanti hancur, Pak. Tulang-tulang hancur semua. Tulang tengkorak, tulang tangan, kaki hancur semua. Yang tidak hancur hanya satu, yaitu tulang ekor. Tulang ekor tidak hancur. Nah dari situlah nanti akan tumbuh seperti biji dikecambahkan, tumbuh. Nah itulah badan kita. Nah nanti roh tadi, ya Pak, yang tadi ada di surga, roh tadi nanti akan menyambar itu. Nanti hidup lagi kita. Itulah cara Allah menghidupkan kita di hari berbangkit. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Kita kembali ke sini. Jadi segala puji bagi Allah yang akan mengembalikan roh ke jasad-jasadnya di hari kiamat. Memang jasad kita sekarang atau nanti di alam barzah, alam kubur kita hancur, ya. Kecuali jasadnya para syuhada atau penghafal Quran itu masih utuh, ya. Atau jasadnya Fir'aun yang disengaja oleh Allah untuk tidak rusak, ya, karena dikasih mumi, dikasih balsam khusus, balsam spesial pengawet jenazah, ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad yang sangat terhormat, ya, Sayyid, ya, yang paling utama. Sayyid itu artinya penghulu, ya, penghulu. Sayyid itu penghulu, ketua, ya, atau yang paling terhormat. Khatamin Nabiin, sebagai nabi terakhir, nabi penutup. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi yang namanya medsos ini Pak memang luar biasa Pak. Apalagi perkembangan di Jawa itu. Di Jawa itu gampang sekali muncul aliran sesat, ya, gampang sekali, ya. Ada yang macam-macam, ada yang agama baru yang bisa tukar menukar istri, naudzubillah min dzalik, ya. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku sebagai Jibril, ada yang mengaku sebagai nabi baru, nabi palsu, ya. Itu luar biasa kalau kita ngikutin perkembangan medsos ini. Tapi kita ngikutin Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi Muhammad adalah nabi terakhir. Wa afdhalil mursalin, ya. Dan utusan yang paling afdol, utusan yang paling utama. Jadi seluruh nabi ketuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Lahir terakhir tapi jadi ketua. Bukan hebat Pak. Lahir terakhir tapi jadi ketua. Wa ala alihi ajma'in, dan juga sholawat untuk keluarganya semuanya, ya, untuk ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW. Waqat warada fil hadis, sungguh telah tersebutkan dalam sebuah hadis an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya.
Jadi ini hadis yang sudah saya baca, yaitu hadis Jibril ya, yang menyampaikan adalah Umar radhiyallahu anhu. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun, ya, kami semua sedang duduk-duduk seperti ini, ya, kami semua sedang duduk-duduk di sini bermajelis. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam majelis itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, kemudian suatu saat, suatu hari, datanglah atau muncullah iltala alaina rajulun, muncullah, datanglah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Berarti seorang laki-laki ini berarti asing, ya, di luar sahabat. Ya, kalau sahabat kan sudah dikenal semua. Syadidu bayal siap, yang bajunya putih, ya, bajunya sangat putih, bersih, putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam, rambutnya hitam, bajunya putih, rambutnya hitam. Yang la yura alaihi asarus safar, yang tidak ada tanda-tanda habis jalan jauh. Jadi orang itu betul-betul pakaiannya itu pakaian perlente, necis, ya, necis. Tidak ada bekas-bekas, oh ini habis dari Mesir, oh ini habis dari Irak, bajunya kusut, lecek, nggak ada. Pokoknya tidak ada tanda-tanda dia orang baru jalan jauh, tidak ada. La yura alaihi atharus safar, wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kita itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal dengan orang itu, nggak ada yang kenal. Ya, ya namanya kan orang baru, tamu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi duduknya itu dekat dengan Nabi. Ya. Saking dekatnya sehingga lututnya ketemu dengan lutut Rasulullah, lututnya. Ya. Kemudian tangannya memegang paha Rasulullah. Jadi lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah, tangannya memegang. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, itu tadi, ya, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi, kemudian tangannya si tamu tadi diletakkan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, ya, ceritakan kepadaku tentang Islam, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkatalah, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena tamu tadi bertanya tentang Islam, maka Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Watoki mas sholat, kemudian engkau mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Watuk tiya zakah, engkau membayar zakat, membayar zakat. Watasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji apabila engkau sudah punya bekal untuk perjalanan, ya, berhaji. Qala, setelah diterangkan oleh Nabi bahwa Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian tamu tadi, laki-laki tadi mengatakan, sodakta, kamu benar, engkau benar hai Muhammad. Fa'ajibna lahu, kami semua heran, kata Umar, ya, kata Umar, kami semua heran, ya, heran sama orang itu tadi. Aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya tapi malah membenarkan, ya. Biasanya kalau nanya kan diam aja,
Hai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Setelah diterangkan, oh gitu ya. Nah, ini malah kamu benar, malah membenarkan. Jadi mirip-mirip dengan dosen yang menguji mahasiswanya, ya. Misalnya menerangkan apa yang disebut dengan demokrasi. Ah, kamu benar. Ini seperti dosen yang bertanya kepada mahasiswa. Jadi Umar dan kawan-kawan heran tuh, loh ini orang gimana sih nanya kok malah membenarkan. Qala, kemudian bertanya lagi yang kedua, fa akhbirni anil iman. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Ya, jadi pertanyaan yang kedua tentang iman. Pertanyaan yang pertama tentang Islam. Qala, Nabi menjawab, antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kamu beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kamu beriman kepada utusan-utusannya, wal yaumil akhir, kamu beriman kepada hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat. Wa tu'minu bil qadari, dan kamu beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, ya, yang baik maupun yang buruk. Qala, orang itu menjawab lagi, sodakta Muhammad, kamu benar, ya, Muhammad kamu benar. Al hadis rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadisnya dipotong ya, masih panjang. Amma ba'du, kemudian selain daripada itu, fa innal firqatan najiyah, maka kalangan umat terdahulu, yakni mereka yang terjamin keselamatannya. Jadi firqah itu adalah umat, ya, umat. An-najiyah, najiyah itu terjamin keselamatannya, selamat dari api neraka, ya, selamat dari api neraka. Sesungguhnya umat terdahulu yang selamat dari api neraka minas salaf, ya, minas salaf. Terdahulu itu artinya salaf. Ajma'u alal i'tiqadi bi anal alama kulluhu hadis. Jadi para salaf, para pendahulu kita, dan itu merupakan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, telah sepakat, mereka sepakat atas keyakinan bahwa seluruh alam kejadiannya itu mengalami masa permulaan. Jadi para pendahulu kita yakin sepakat bahwa alam semesta ini ada permulaannya, ya, ada awalnya. Langit ada awalnya, bumi ada awalnya. Jadi artinya ada yang menciptakan, ada yang membuat. Yang tidak ada awalnya itu Allah, ya. Allah itu huwal awwalu wal akhir, yang maha awal tapi tidak ada awalnya, ya. Kalau yang ada awalnya itu kan berarti ada tahun pembuatan, seperti HP ini. HP ini awalnya kapan? Awalnya 2015, ya. Dibuat oleh pabrik 2010. Nah, itu ada awalnya. Kalau ada awalnya itu berarti ada penciptanya, ada pembuatnya, ada pabriknya. Ya. Semua alam ini, semua alam, mulai dari langit, bumi, gunung, hutan, planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi, itu semuanya ada permulaannya, ya. Ada permulaannya itu artinya ya ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ya. Bi annal alama kullu, semuanya hadisun. Hadis itu artinya barang baru, ya. Barang baru artinya sesuatu yang dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada, kemudian diadakan. Itu namanya hadis, ya. Khalaqahullah minal adam. Semuanya diciptakan Allah dari ketiadaan. Jadi sebelumnya tidak ada langit, tidak ada, ya, kemudian diadakan oleh Allah. Sebelumnya tidak ada bumi, kemudian diadakan. Sebelumnya tidak ada matahari, bulan, bintang, galaksi. Sebelumnya tidak ada. Ya, Adam itu artinya tidak ada. Adam itu kosong, ya. Tadinya kosong belum.
kemudian diadakan oleh Allah. Allah mengadakan ternak, Allah mengadakan jutaan ikan di laut, Allah mengadakan hutan, mengadakan rumput, mengadakan pohon melinjo dan lain-lain. Ya. Khalaqahullah, diciptakan oleh Allah minal adam, ya, dari sebelumnya, dari ketiadaan, dari tiada menjadi ada. Itulah Allah yang menciptakan. Wa huwal alam qabilun lil fana. Dan alam ini akan fana, akan berakhir, akan berkesudahan, akan punah. Fana, berakhir, berkesudahan. Ya. Tidak ada yang kekal. HP yang disayang-sayang nanti ada masanya rusak. Ya. Mobil baru yang baru keluar dari dealer, Pajero atau Alphard, nanti ada masanya dia menjadi rongsok. Ya, ada masanya. Cepat atau lambat ada catatannya di sisi Allah. Ya. Cepat atau lambat, ya. Mobil Alphard baru keluar dari dealer, kan senang bener Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada masanya jadi rongsok, cepat atau lambat. Kalau besok pagi dia naiki kemudian tabrakan di jalan tol, remuk, tabrakannya dengan apalah itulah ya, remuk, maka dia jadi rongsoknya nggak lama, ya, baru sehari jadi rongsok. Ya. Bengkel sudah mengatakan, aduh Pak maaf, ini sudah nggak bisa diservis lagi, remuk, betul remuk. Berarti dia jadi rongsoknya hanya dalam 1 hari. Ya. Ada yang dipakai awet, ya, nggak rongsok-rongsok, tapi nanti suatu saat jadi rongsok. Ya. Apakah setelah 15 tahun, apakah setelah 20 tahun, atau setelah 30 tahun, pasti jadi rongsok. Ya. Itu mobil Alphard, demikian juga rumah, demikian juga kita. Ya. Demikian juga kulit ibu-ibu, ya. Karena kalau masih gadis itu kulitnya kencang, glowing gitu ya, glowing kencang. Tapi nanti ada masanya jadi keriput, ya, jadi keriput. Sudah dibeliin obat macam-macam, minum ini, masih keriput saja. Ya memang udah ada masanya rontok. Ya. Demikian juga gigi kita. Jadi semua alam adalah fana. Wa huwa ay al alam qabilun lil fana. Alam semesta ini yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah dan nanti akan tiada lagi, ya akan fana, Wala annal wa ala annan nadhra fil kaun li ma'rifatillah wajibun syar'an. Bahwasanya pengetahuan tentang alam semesta, ya. Ilmu alam Pak, ilmu alam, pengetahuan tentang alam semesta. Pengetahuan tentang gunung, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, galaksi, atom, DNA, RNA. Pengetahuan tentang alam itu lima arifatillah, bertujuan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak-anak Bapak kuliah IPA, itu harus ditanamkan. Kamu belajar IPA itu harus semakin dekat dengan Allah, ya. Belajar tentang sel, sel begini ya. Belajar tentang fisika, kimia, itu harus semakin dekat kepada Allah. Ini yang dimaksud lima arifatillah, ya. Jadi pengetahuan tentang alam semesta itu, ya, ilmu alam, ya, mulai dari mekanika, fisika, kimia, biologi, itu harus lima arifatillah untuk lebih mengenal Allah. Dan insya Allah seperti itu Pak, karena fenomena alam itu adalah menarik dan unik, ya. Apalagi yang namanya biologi itu luar biasa. Sampai detik ini para ahli belum bisa memecahkan masalah-masalah yang unik dalam biologi, masalah yang rumit. Memang sebagian sudah terpecahkan, mereka sudah menguasai DNA, oke, namanya biologi molekuler. Kemudian mereka sudah menguasai fisiologi, ya. Kenapa kok biji bisa berkecambah?
ya. Biji yang keras, tahu-tahu muncul toge, muncul kecambah. Banyak yang belum diketahui masih banyak, baik itu fisiologi maupun DNA, ya. Dan itu perkembangan biologi yang paling mutakhir. Nah, semuanya itu kita pelajari dalam rangka ma'rifatillah, untuk lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah. Wajibun syara'an, merupakan kewajiban syariat. Maka semua guru-guru IPA di Muhammadiyah itu harus mengaitkan dengan Allah. Harus. Kalau enggak, ganti gurunya, Pak. Gurunya ganti. Kalau guru itu hanya menerangkan tentang anak-anak, ini sel, ini mitokondria, ini klorofil, ini ribosom, udah selesai. Nah, itu berarti guru itu nggak benar. Harus sampai ma'rifatillah, mengenal Allah. Anak-anak, inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Makhluk yang begitu besar, namanya manusia atau hewan, ternyata struktur terkecilnya yang nggak bisa kita lihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan mikroskop, itu namanya sel. Dan ternyata sel yang begitu kecil mempunyai organisasi yang sempurna. Ada dinding selnya yang kuat, ada membran. Ya padahal dinding sel itu udah cukup loh, dinding sel udah tebel tuh. Kok masih ada yang tipis, namanya membran, tipis. Kemudian ada cairannya, namanya sitoplasma. Kemudian ada intinya. Di dalam inti itu ada kromosom, ada DNA. Inilah kebesaran Allah. Nah, harus begitu cara ngajar biologi, ya. Jangan hanya diem, nggak ada kaitannya dengan Allah. Ya. Karena di sini kalimatnya wajibun syara'an, ya. Jadi wajib secara syariat. Ya. Saya sudah bicara 40 menit. Kita syuruk jam berapa, Pak? Syuruk itu lewat 43 ya. Oke, berarti saya akan bicara 5 menit lagi, ya. Supaya nanti ada tanya jawab kan. Ada tanya jawab. Setelah itu baru isyraq, surat syuruk. Wa nahnu nasra'u bayani usulil aqaidi as-sahihah. Demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar, ya. Jadi belajar akidah, belajar keimanan itu harus betul-betul punya landasan fondasi yang kuat, yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak boleh katanya-katanya. Pak, katanya kalau rumah kita kemasukan kupu-kupu mau ada tamu ya. Pak, katanya kalau mau hajatan bulan bulan Safar atau bulan Muharram nggak boleh ya. Jadi itu namanya kepercayaan yang tahayul, khurafat, tidak ada dasarnya. Pak, katanya kalau kita ke pantai selatan nanti di sana ada yang nunggu, namanya Nyi Roro Kidul, maka kita harus melarung sesajen supaya kita selamat, supaya laut kan nggak ngamuk. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Nah, jadi itu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Saya bicara sampai 45 ya. Ini 3 menit lagi. 3 menit lagi. Al-imanu billah azza wa jalla, iman kepada Allah. Ya, kita mulai dari yang pertama, iman kepada Allah. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib atas kita untuk mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Ya, jadi Tuhan kita adalah Allah. Ya, membacanya bukan Allah ya. Membacanya bukan Allah, tapi Allah. Ya, lafzul jalalah dengan lafaz lamnya lam yang tebal. Allah. Ya. Sebagian dari kawan-kawan kita yang dari daerah Sunda kadang-kadang agak susah mengucapkan Allah, ya. Kadang-kadang sebagian dari mereka Allah, ya, Allah. Nah, jangan Allah, tapi Allah, ya. Jadi lamnya itu tebal.
Wa huwal ilahul haq, dialah Tuhan yang berhak disembah yang benar. Jadi orang mengaku Tuhan banyak ya. Ada yang mempertuhankan matahari, ada yang mempertuhankan malaikat, ada yang mempertuhankan laut, ada yang mempertuhankan pohon besar, ada yang mempertuhankan bintang-bintang, ada yang mempertuhankan cewek, ada yang mempertuhankan duit, ada yang mempertuhankan dolar. Itu banyak yang dipertuhankan. Tetapi Tuhan yang berhak disembah cuma satu, Allah. Yang lain tidak berhak disembah, ya, yang lain tidak, yang lain tidak berhak disembah. Wa huwal ilahul haq allazi khalaqa kulla syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allazi khalaqa kulla syai'. Wa huwal wajibul wujud, dan dialah yang pasti adanya, ya, yang pasti wujudnya. Wujud dan adanya itu pasti, ya. Wajibul wujud, ya. Jadi keberadaannya itu pasti, ya, bukan hoak. Wal awalu bila bidayah, Allah itu yang maha awal tetapi tidak ada permulaannya. Allah itu yang pertama tapi tidak ada permulaannya, ya. Sekali lagi, kalau ada permulaannya itu berarti diciptakan. Seperti gelas ini, gelas ada permulaannya. Meja ini ada permulaannya. HP ini, buku ini ada permulaannya. Nah, kalau Allah awal tapi tidak ada permulaan, ya. Nah, itu nanti kita bahas di sini dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin, dan seterusnya, ya. Jadi wal awalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah, dan Allah yang akhir tanpa penghabisan. Allah maha akhir tanpa penghabisan. Kalau yang ada penghabisannya itu namanya fana, seperti ini. Seperti mobil tadi, mobil Alphard yang nanti suatu saat habis, ya, jadi rongsok, ya. Tapi kalau Allah tidak pernah jadi rongsok, ya. Jadi sebelum apa-apa ada, ya Pak Bu, ya, sebelum apa-apa ada, Allah sudah ada. Setelah apa-apa ada ini rusak, setelah apa-apa ini rusak, bumi rusak, langit rusak, Pajero rusak, Alphard rusak, setelah semua rusak, Allah masih ada, ya. Jadi sebelum apa-apa ini ada, Allah sudah ada. Setelah apa-apa ini tidak ada, Allah masih ada. Nah, itulah yang namanya dialah yang pertama tanpa permulaan, dan dialah yang akhir tanpa penghabisan. Jadi kita harus betul-betul memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena ini sudah mendekati waktu syuruk, tinggal 8 menit lagi. Silakan, ada waktu 8 menit, kalau mau bertanya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau nanya.